Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Akbar dengan NIM 111240301, ingin mengulas ulang materi dalam pertemuan hukum internasional. Dalam pengertiannya, hukum internasional adalah hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam hukum internasional dalam pengertiannya seperti hukum internasional atau international law, hukum internasional public, public international law, hukum bangsa-bangsa, law of nation, dan hukum antar negara, interstate law. Meskipun dua istilah terakhir, yang mana hukum bangsa-bangsa dan hukum antar negara, sudah tidak dipakai karena perkembangan hukum internasional yang menjadikannya sudah tidak lagi relevan dan sesuai untuk hubungan internasional pada saat ini. Dan beberapa istilah lainnya seperti hubungan internasional dengan subjek utamanya negara, hukum publik yang membahas terkait permasalahan dunia seperti perang, ekonomi laut, dan lain-lain, serta istilah lain yang berasal dari ketidaksetujuan pembagian dari hukum internasional dengan perdata internasional. Manfaat hukum internasional bagi Indonesia yang paling relevan untuk saat ini adalah tentang pembagian sengketa perbatasan wilayah, kedaulatan, dan hubungan ekonomi lintas negara serta benua. Kemudian, adapun organisasi yang paling terkenal dalam subjek hukum internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana dibentuk pada pasca Perang Dunia Kedua. Dan salah satu perjanjian yang terkenal adalah Treaty of Westphalia tahun 1648 yang mana menjadi awal dari sebuah sistem negara berdaulat. Hukum internasional pula memiliki sifat koordinatif, yang mana jika dalam hubungan nasional ada hubungan antara tinggi dan rendah serta paksaan, namun berbeda dengan hukum internasional yang mana dalamnya tak ada paksaan dan memiliki batasan dalam wewenangnya. Contohnya seperti Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan keluarganya. Kemudian HI pun bersifat ratifikasi yang mana menjadi komitmen negara-negara untuk melindungi masyarakatnya. Dalam perwujudan hukum internasional terbagi menjadi bilateral antara dua negara, regional, skala wilayah, multilateral, negara anggota PBB, dan universal dalam perwujudannya. Kemudian, ada beberapa pakar, yaitu Austin menyebutkan bahwa hukum internasional bukanlah hukum yang sesungguhnya karena tidak memiliki badan legislatif dan hukum yang tak dapat dipaksakan. Sedangkan berbeda pendapat dengan Oppenheim yang menyebutkan bahwa hukum internasional memenuhi sebagai hukum yang sesungguhnya karena aturan yang mudah ditemukan, adanya masyarakat internasional, dan sanksi yang pasti mengikat dan memaksa dalam hal ini. Sumber-sumber hukum internasional terbagi menjadi dua dasar. Ada yang bersumber dari material, yang mana berasal dari bahan aktual atau isu nyata, baik dari isu ekonomi, politik, maupun sosial. Menurut J.G. Starke, material source diartikan sebagai bahan aktual yang digunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Ia membaginya menjadi kebiasaan internasional berupa traktat, putusan pengadilan, juridis work atau karya yuridis, dan penetapan pengadilan internasional. Selain itu, ada pula sumber formil dalam hukum internasional yang berupa bentuk resminya sebuah aturan yang berlaku. Kemudian, beberapa jenis sumber-sumber dari hukum internasional yang mana diakui dan tertulis dalam pasal 38 Strata Mahkamah Internasional meliputi perjanjian internasional baik yang berasal dari bilateral, regional, multilateral sampai dalam skala universal. Kemudian kebiasaan internasional yang terdiri dari kebiasaan faktual atau bisa disebut dengan kejadian yang berulang dan kejadian psikologis. Kemudian prinsip hukum umum yang diakui bangsa beradab
putusan pengadilan, karya hukum atau pendapat pakar ahli dalam hukum internasional, serta putusan organisasi. Adapun perkembangan dalam hukum internasional ini terbagi menjadi beberapa masa. Yang pertama masa kuno, yang mana menjadi cikal bakal awalnya, walaupun belum terbentuk secara sistematis, namun sudah terdapat beberapa praktik yang menyerupainya, seperti hubungan antar negara kota seperti Mesir, Babilonia, India, dan Yunani. Diatur melalui perjanjian damai, persekutuan militer, dan perjanjian perdagangan. Salah satu contoh tertua yang dapat kita ambil adalah perjanjian perdamaian antara Mesir dan Het sekitar tahun 1279 sebelum Masehi, yang sering dianggap sebagai bentuk awalnya hukum perjanjian internasional. Kemudian pada masa pertengahan ini hubungan internasional banyak dipengaruhi oleh kekuasaan gereja Katolik dan kekaisaran Romawi di Eropa. Hukum internasional berkembang terutamanya melalui konsep perang yang adil atau jaswar dan diplomasi antar kerajaan, namun sistem feodal dan nominasi agama membuat hubungan antar negara belum sepenuhnya bersifat sekuler dan berdaulat. Dan dalam masa ini, hukum internasional seperti mengalami kemunduran. Selanjutnya dalam masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan Islam, tepatnya abad ke-7 hingga ke-15 Masehi, muncul kontribusi besar terhadap perkembangan hukum internasional melalui konsep syariah dan fiqh syiar. Tokoh seperti Imam Muhammad Al-Syabani menulis tentang hukum perang, perdamaian, perlakuan terhadap tawanan, dan hubungan dengan negara non-muslim. Prinsip-prinsip seperti keadilan, perlindungan terhadap non-kombatan, dan penghormatan terhadap perjanjian menjadi dasar penting dalam etika hubungan antar negara. Kemudian yang terakhir adalah masa modern, yang mana dimulai sejak adanya perjanjian Westphalia tahun 1648 yang tadi saya sebutkan, yang menandai lahirnya sistem negara berdaulat. Hukum internasional kemudian berkembang pesat melalui pemikiran tokoh seperti Hugo Grotius yang disebut Bapak Hukum Internasional Modern abad ke-19 hingga ke-20. Ditandai dengan pembentukan organisasi internasional seperti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta lahirnya berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, perang, lingkungan hidup. Hukum internasional kini menjadi instrumen penting dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan kerjasama global. Adapun subjek-subjek HI itu meliputi negara, organisasi internasional, international non-government organization atau organisasi non-pemerintahan internasional, serta individu. Sekian penyampaian ulang materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.